Terus terang kalau saya berbicara di forum seperti ini, saya jadi nervous. Ini saya lihat muka-muka yang kritis, banyak teman-teman lagi di sini. Mudah-mudahan saya tidak mengecewakan. Terima kasih juga Sarah, Firman, Rizky atas undangannya. Ini kehormatan bagi saya untuk berbicara di depan teman-teman ya. Jadi saya ingin mengatakan ya bahwa kita jangan main-main dengan pemilihan presiden sekarang ini. Pemilihan presiden sekarang ini akan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ya. Dan kenapa itu juga membuat kita makin tidak main-main? Karena kita harus lihat konteks globalnya. Dunia ini sekarang sedang melakukan atau terjadi perubahan besar-besaran di dunia. Ada semacam shift, power shift. Ada semacam pergerakan kekuatan. Apakah itu kekuatan geopolitik, ya, kekuatan politik global, dan kekuatan ekonomi. Terutama itu dari barat ke timur. Kita tahu sekarang ini setelah perang dingin, ya, hanya ada satu kekuatan politik dunia, kekuatan militer, Amerika. Tapi kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, kekuatan Amerika makin lama makin menurun. Ekonomi mereka masih sangat buruk. Mereka masih struggling to fix the economy, struggling to give employment to their people, pekerjaan-pekerjaan kepada rakyatnya. Karena keadaan ekonominya yang parah itu, karena mereka mengalami resesi cukup parah tahun 2008, itu juga berpengaruh kepada kekuatan militer mereka. Mereka tidak bisa melakukan investasi terhadap kekuatan militer secara besar-besaran. Dan tentu saja kekuatan ekonomi itu juga salah satu persyaratan mengapa negara disebut sebagai superpower. Jadi jelas dengan ekonomi decline dari Amerika ini, kekuatan mereka juga berkurang. Ya. Eropa juga kita tahu bangkrut, hampir semua negara Eropa. Masih belum bisa mengatasi masalah utang. Nah, jadi jelas sekali ini ada perpindahan kekuatan ke timur. The future is here in Asia. The present and the future are here, Asia. Dan kita sangat bersyukur kita hidup di Indonesia. Negara terbesar di ASEAN, populasi nomor 4 terbesar, dan kebetulan kita sebuah demokrasi. Dan saya juga iri melihat wajah-wajah di sini yang belum berumur 30 tahun. Because you are the future. Kalau saya, walaupun masih muda ini sudah, San, kita udah agak ini San ya? Oh, masih muda. Oh, Meme gimana Meme? Masih muda juga Meme. Tommy gimana Tom? Ini yang tadi saya sebut nih angkatan kita semua nih. Yang sore itu sih udah kepala 4 kita. Kejangan kita sudah agak lewat. Jadi juga ada future. Dan kebetulan sekarang ini memang setengah dari populasi Indonesia di bawah 30 tahun. Ya. Jadi ini sangat exciting ini hidup di zaman sekarang ini. Dan ada satu, kebetulan karena saya pernah sekolah di Harvard, saya ngutip profesor dari Harvard ya. Kalau saya mungkin lulusan Yale atau Berkeley, saya akan mengutip profesor dari Yale, mengatakan ini adalah the most exciting time to be alive. Karena apa? Karena dua hal. Satu, secara umum violence, konflik selama 100 tahun ini yang paling minim sekarang. Ini adalah masa yang paling peaceful. Karena kita tahu abad 20 itu adalah abad yang paling violent dalam sejarah dunia. Ada 2 perang dunia, belum ada konflik-konflik lokal, perang Vietnam, perang di Middle East dan segala macam. Nah, secara relatif violence ini sangat menurun. Dan yang kedua, yang membuat ini adalah sangat menggairahkan untuk hidup adalah adanya globalisasi. Globalisasi ini luar biasa. Kalian ini adalah anak-anak yang tumbuh dengan laptop, tumbuh dengan Google. Waktu saya, Sandi sama Tommy dulu masih sekolah, mana ada kita punya email, komputernya juga nggak ada San ya. Dulu waktu kita di college, Tom, ingat gak? Freshman aja belum ada email dulu kita. Saya masih ingat waktu saya masuk college pertama kali di BU tuh sama Tommy ini.
Belum punya email kita di freshman year. Sekarang kalian SD aja sudah pada punya email. Kalian sudah punya Google, kalian sudah punya YouTube. Luar biasa. Jadi sangat exciting. Mungkin kita 20 tahun lahir lebih awal kali ya misalnya. Ini ada Nurul juga, sorry. Kalau Nurul mungkin 25 tahun kecepatan. Nah, itu semua memberikan kita opportunities, ya. Sebagai bangsa yang besar, bangsa yang penuh potensial. Karena the future is Asia, mau tidak mau, kita harus memperkuat diri kita. Kita tahu walaupun the future is here, tapi Asia itu juga sangat kompetitif. Ada negara yang juga kekuatannya makin naik, Cina, ekonominya sekarang tumbuh lagi di atas 10%, sehingga mereka bisa mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan kekuatan militer. India juga walaupun mengalami setback sedikit ekonominya, tapi mereka akan tumbuh lagi, diperkirakan penduduknya terbesar di dunia. Mereka ada huge potential dan juga sebuah demokrasi. Nah, kita ini bagaimana? Nah, kita bisa punya peluang bukan hanya untuk survive, tapi juga untuk memenangi this competition. Abad 21 yang very competitive. Jadi mau tidak mau kita harus memilih pemimpin, ya, yang bukan hanya mengerti apa yang harus dilakukan di luar negeri, tapi mengerti the geopolitical context and challenges yang Indonesia hadapi. Karena di tengah dunia yang makin globalized ini, di tengah kenyataan bahwa role dari Indonesia ini makin lama makin besar, kita negara terbesar di ASEAN, kita bagian dari G20, kita bagian dari APEC, kepemimpinan kita di penyelesaian konflik atau ketegangan di South China Sea sangat dibutuhkan, sangat dinanti-nantikan oleh negara-negara ASEAN. Maka kita perlu pemimpin yang mengerti ini semua. Ketika siapapun nanti yang menjadi presiden dilantik bulan Oktober, tidak ada waktu lagi untuk belajar mengenai kebijakan luar negeri. Gak bisa kemana-mana bawa kartu melihat gitu kan. Dan kalau pemimpin tidak punya basic understanding about how the world works, about the geopolitical challenges, bahaya. Nanti kalau advice dari seorang hoax, itu hoax tuh orang suka perang misalnya, bilang kita serang aja tuh Malaysia, atau kita serang apa gitu, Myanmar, kita kuasai aja. Bahaya juga tuh. Terus orang itu, pemimpin itu karena dia nggak tahu apa-apa, oh iya, boleh juga ya, kita memperbesar wilayah kita seranglah negara tetangga kita. Jadi kita perlu ada basic understanding and wisdom. Basic knowledge itu dibutuhkan sekali oleh pemimpin Indonesia di abad 21 ini. Indonesia yang adalah salah satu negara diperhitungkan di dunia internasional. Indonesia yang adalah bagian dari the global community. Dan bagaimana kita bisa makin diperhitungkan, ya, makin dilihat kepemimpinannya? Tentu kita harus fokus juga kepada masalah-masalah dalam negeri yang itulah yang menjadi platform utama dari Pak Prabowo, Pak Hatta dalam konteks hubungan internasional. Ya, ada satu Richard Hastong, diplomat senior yang juga seorang intelektual, menulis buku Foreign Policy Begins at Home. Kebijakan luar negeri dimulai dari rumah kita sendiri. Artinya apa? Artinya di tengah dunia yang makin kompetitif ini, kita harus kuat sebagai bangsa. Kita harus mempunyai ekonomi yang kuat, dan tentu saja kunci keberhasilan dari kompetisi di abad 21 ini, kita harus punya human capital yang sangat kuat. Dan kalau saya lihat dari wajah-wajah yang ada di sini, saya optimistis bahwa kita mempunyai future masa depan yang bright. Human capital kita akan kuat. Tapi itu tidak bisa berjalan sendiri. Again, we need to have a leader that understands what needs to be done. That we need to invest heavily in education. That we need to fix the economy fast. Dan kita memang harus menjaga kekayaan kita. Itu betul. It's not some bullshit, excuse my language. Itu betul sekali. Bahwa kita perlu memanage our natural resources in a much better fashion. Karena diungkapkan Pak Prabowo berkali-kali dan Pak Hatta, potential losses
dari mismanagement, ya, dari our natural resources kita yang di mismanage selama itu luar biasa. Harusnya kita bisa mendapatkan pendapatan lebih melalui taxes, melalui royalty. Kita mendapatkan revenue yang jauh lebih rendah. Karena memang kita tidak punya kemampuan dan juga wisdom dan juga ada corruption. Pembuatan-pembuatan kontrak yang dilakukan misalnya, mana ada 100% bersih selama ini. Semuanya ada kong kali kong, semuanya ada hanky-panky. Itu semua harus kita rubah, tidak bisa lagi. Dan kebetulan transparansi ini adalah salah satu isu utama dalam pergaulan internasional. Dunia ini makin lama makin didefine ya, oleh 3 hal. Demokrasi, lingkungan hidup, dan transparansi. Dan kebetulan ketiga-tiganya, tim Prabowo Hatta, Pak Prabowo dan Pak Hatta punya komitmen kuat untuk memperkuat ketiga itu semua. Kita ingin memperkuat demokrasi kita dengan segala ketidaksempurnaan. Memang kita sudah banyak mengalami kemajuan dalam demokrasi kita, tapi masih banyak hal-hal yang harus kita perkuat. Institusi banyak harus diperkuat, korupsi terus kita perangi. Lingkungan hidup juga salah satu bagian penting dari platform kita. Nanti malam kita akan dengar lebih banyak lagi. Juga soal transparansi berkaitan dengan korupsi. Itu semua. Jadi lagi-lagi ya, begitu dilantik bulan Oktober nanti, siapapun yang berkuasa, we gonna have to hit the ground running. Langsung bergerak cepat. Gak bisa lagi misalnya nanti ada istirahat dulu si pemimpin itu karena dia mau les dulu, taking a short course, atau take a sabbatical gitu. 1 tahun di Harvard gak bisa lagi, harus langsung. Langsung bergerak karena dunia, the world is changing, the world is getting more and more competitive. Semuanya itu memberikan opportunities, tapi juga challenges. If the leader doesn't understand how to compete, how to put Indonesia in that context, percuma leverage yang kita miliki ini, resources yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, segala macam yang kita miliki tidak ada gunanya. Dan Indonesia has what it takes to be a major player, bahkan to be a superpower. 2025 ya, diperkirakan setengah dari GDP dunia disumbangkan oleh Asia. 2025, nggak lama dari sekarang. Kita harus jadi bagian dari setengah itu. We have to be major contributor, bukan hanya India dan China atau Singapura atau Vietnam, tapi Indonesia harus di situ. Hanya dengan kita kuat, punya human capital, ekonomi kuat, maka kita bisa compete with the confidence. Gitu. Dan tahu, saya selipin lah sedikit-sedikit teori, boleh dong ya. Sekarang ini kan kalau dunia itu dilihat, suatu negara dilihat bagaimana kuatnya itu, ada 3 hal kekuatan. 1, kekuatan hard power, kekuatan tradisional, itu kekuatan militer. 2, kekuatan soft power, soalnya ada 2. Satu lagi smart power, mungkin saya nggak perlu masuk ke situ aja. Hard power dan soft power. Soft power itu hal-hal yang berhubungan dengan budaya, yang non-militer. Kemampuan untuk persuade others dengan tidak menggunakan force, kekuatan militer. Semuanya kita punya. Kita bisa menjadi kekuatan militer kalau ekonomi kita tumbuh tinggi. Kita bisa allocate budget untuk defense yang lebih tinggi. Sekarang ini hanya 0,8% dari GDP. Kita bisa tingkatkan lagi. Ya, we have the potential. Kita punya soft power yang luar biasa. Berupa apa? Berupa budaya kita. Berupa anak-anak muda sekarang yang sangat kreatif. Yang mereka mendevelop creative economy. Musik kita, tari-tarian kita, IT kita juga sangat berkembang. Luar biasa. We have the brain power. Nah, we have all the ingredients. Tapi itu semua lagi-lagi menjadi percuma kalau the leader doesn't have the right vision, doesn't have the right policies, the right programs. Menjadi percuma. Dan kita kalau salah memilih, kita akan membuang waktu for the next 5 years. Mungkin repercussions-nya akan besar lagi. Kita makin ketinggalan, kita makin tidak dianggap, kita makin melakukan mismanagement, semuanya. Akhirnya terjadi opportunity loss for 5 years.
kita bisa menyesal nantinya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Your votes really matter. Every vote counts. Every vote matters. Jangan sia-siakan itu. Jangan terbuai dengan hal-hal yang artificial. Kita lihat substansinya.